Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparwan. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Kejadian pasal 49, mulai ayat yang ke-8. Kejadian 49 mulai ayat 8. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayam. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas sekali ini nubuat untuk Yehuda bahwa Yehuda akan menjadi pemimpin bangsa Israel. Nah, ini jelas sebetulnya kalau kita lihat kehidupan Yehuda mulai dari dia berani bertanggung jawab, lalu kepada mengusulkan kepada saudara-saudaranya untuk tidak menyakiti Yusuf juga. Kemudian dia bertanggung jawab kepada Yusuf atas adiknya. So, dia mau mengambil keputusan untuk menjadi pembela lah, yang membela untuk pada waktu Benyamin mau diajak ke Mesir, tapi ayahnya tidak boleh itu, lalu diberitahukannya. Dan yang maju adalah Yehuda. Jadi Yehuda sudah kelihatan sebagai pemimpin. Dan ini yang dipuji oleh Yakub, bapaknya. Katanya Yehuda adalah seperti anak singa menerkam. Dan siapa yang berani membangunkannya? Wah, jadi hebat, jadi pemberani kelihatan. Tapi juga dikatakannya tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Jadi Yehuda menurunkan raja-raja, dan itu menjadi betul karena Yehuda keturunannya Daud, ya, raja-raja Israel, raja-raja yang telah dipilih oleh Tuhan. Jadi inilah nubuatan, doa, harapan, dan berkat dari orang tua kepada anaknya. Tentu saja ini dari Tuhan, tetapi saya rasa Yakub juga melihat, katakanlah, bakat Yehuda. Kalau sekarang itu karunia rohani sudah dilihat oleh Yakub, dan Tuhan menguatkan apa kata-kata Yakub ini sehingga menjadi kebenaran firman Tuhan. Jadi ini firman Tuhan untuk Yehuda yang akan menjadi raja Israel, memimpin bangsa Israel. Ini terjadi betul. Nah, apakah sekarang itu yang jadi Perdana Menteri itu orang Yehuda? Tidak seperti itu ya. Itu sudah karena ketidaktaatan Israel, sehingga Israel sementara ditolak Allah. Sekarang rencana Allah itu ada pada jemaat, bukan lewat Israel sekarang, yang lewat jemaat. Kalau dulu Israel dipilih supaya bangsa-bangsa percaya kepada Yahweh, tapi sekarang karena Israel menolak Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sementara ini gerejalah yang menjadi wakil, katakanlah tanda petik, wakil Tuhan, atau kerajaan ada di tangan jemaat, bukan satu orang, satu keluarga, tapi jemaat yang
diminta untuk memperluas kerajaan, menjadikan segala bangsa murid. Tapi lagi-lagi di sini doa, harapan atau berkat, doa dan harapan orang tua itu juga ada unsur dari anaknya sendiri, tetapi lebih penting daripada itu adalah Tuhan. Tuhanlah yang menentukan semuanya itu. Jadi setiap orang diberi kemampuan masing-masing. Termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya mempunyai kemampuan rohani karena setiap orang percaya diberi karunia rohani untuk ikut bagian dalam pelayanan. Jadi tidak ada yang nganggur orang percaya itu. Mereka mempunyai karunia masing-masing. Saya harap Bapak Ibu Saudara tahu karunia Bapak di bidang apa. Mungkin ada yang karunia menjadi gembala, silakan. Menjadi guru, pengajar, murah hati, membagikan, lalu karunia memberi nasihat, karunia berkata-kata, dan seterusnya. Ada banyak karunia yang dibagikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus untuk kemajuan jemaat, perkembangan jemaat. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak ada yang nganggur, harus ambil bagian dalam pelayanan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kemampuan kepada kami untuk ambil bagian dalam pelayanan. Tolong kami mengerti bagian kami, sehingga kami terpuaskan oleh fungsi yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami jadi berkat bagi orang di sekitar kami, bagi kemajuan jemaat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.